Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Ibnu Yunus Al-Masri, ahli astronomi legendaris, sang penemu pendulum. Penemu pendulum 600 tahun sebelum Galileo Galilei. Bandul atau pendulum tersebut merupakan temuan penting karena digunakan untuk mengukur detik-detik waktu dalam observasi benda-benda luar angkasa. Galileo Galilei dan Christian Huygens dikenal di era masa kini sebagai ilmuwan yang berhasil menemukan pendulum yang berfungsi membantu penelitian tentang benda luar angkasa. Namun sebenarnya pencetus temuan pendulum itu sejatinya adalah seorang ilmuwan muslim yang hidup 600 tahun sebelum Galileo yang bernama Ibnu Yunus Al-Masri. Ibnu Yunus adalah sang penemu sebenarnya dari alat bandul atau pendulum atau ayunan. Ia menggunakan bandul untuk mengatur waktu pada abad ke-10 Masehi dan memastikan akurasi dan ketepatan waktu. Dalam buku bertajuk Sejarah Islam yang Terlupakan terbitan Camel Books, Ibnu Yunus merupakan mekanisme pendulum pada abad ke-10 Masehi. Dia diyakini sebagai orang pertama yang mempelajari dan mendokumentasikan gerak bergetarnya. Hasil perhitungannya kerap digunakan dalam jam yang diperkenalkan oleh ahli ilmu fisika muslim selama abad ke-15. Hingga kemudian pada abad ke-17, Galileo yang masih berusia remaja dimasukkan ke dalam ilmuwan yang lebih dikenal sebagai penemu pendulum ketimbang Ibnu Yunus. Pendulum atau bandul atau ayunan yang ditemukan Ibnu Yunus Al-Masri berguna untuk mengetahui detik waktu ketika seorang sedang meneropong benda angkasa. Ibnu Yunus juga menemukan rubu berlubang, sebuah alat ukur mengukur gerakan bintang. Banyak sumber menyebutkan bahwa Ibnu Yunus menggunakan sebuah bandul untuk mengukur waktu. Hal itu dicatat dalam ensiklopedia berjudul Gregory God dalam Science of the Earth and Encyclopedia of Event People and Phenomena. Penemuan Ibnu Yunus Al-Masri itu juga dilakui Roger G. Newton dalam buku Galileo's Pendulum, From the Rhythm of the Time to the Making of Matter. Lalu bagaimanakah sosok dan kehidupan serta karya-karyanya? Ia merupakan seorang ilmuwan dan saintis muslim yang hidup pada abad ke-4 Hijriah. Namanya tercatat dalam sejarah sebagai seorang ahli astronomi yang legendaris. Sosok saintis muslim ini lahir di kota Fustat, Mesir. Ia memiliki nama lengkap Abu Al-Hasan Ali Abi Sa'id Abdu Ar-Rahman Ibnu Ahmad Ibnu Yunus As-Sadafi Al-Misri. Sayangnya, sejarah kehidupan masa kecilnya nyaris tak ditemukan. Para sejarawan terbagi dalam dua pendapat soal tahun kelahiran sang ilmuwan. Sebagian kalangan meyakini Ibnu Yunus lahir pada tahun 950 Masehi dan ada pula yang berpendapat pada 952 Masehi. Ibnu Yunus tercatat melakukan observasi astronomi selama 30 tahun dari 977 hingga 1003 Masehi yang didedikasikannya untuk kedua khalifah. Dengan menggunakan astrolabe yang besar hingga berdiameter 1,4 meter, Ibnu Yunus telah membuat lebih dari 10.000 catatan mengenai kedudukan matahari sepanjang tahun. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Az-Zij Al-Kabir Al-Hakimi atau Zij Ibnu Yunus. Karya ini lebih dikenal dengan nama Hakamit Astronomical Table. N.M. Swerdlow dalam karyanya berjudul Montula's Legacy, The History of the X-Science mengungkapkan Az-Zij Al-Kabir Al-Hakimi merupakan salah satu karya astronomi yang sangat masyhur. Sayangnya, kitab yang fenomenal itu kini tak lagi utuh, hanya tersisa sebagian saja. Kitab itu ditulisnya untuk mempersembahkan pada Khalifah Al-Hakim. Kitab yang ditulisnya itu
begitu populer di era kerajaan peradaban Islam. Buku Az-Zij yang ditulisnya itu mengupas tabel astronomi, sebuah hasil penelitian yang sangat akurat. Tabel yang telah disusunnya itu digunakan untuk beragam keperluan astronomi. Salah satunya untuk kepentingan penanggalan yang digunakan masyarakat muslim di beberapa wilayah seperti Suriah. Selain itu, tabel itu juga mengupas tentang teori jam matahari serta mampu menentukan garis bujur dan lintang matahari, bulan, dan planet. Tabel Ibnu Yunus pun digunakan untuk menentukan arah kiblat. Ibnu Yunus melakukan observasi astronomi selama 30 tahun dari 977 hingga 1003 Masehi atau masa abad ke-4 Hijriah. Dengan menggunakan alat astrolab yang besar hingga berdiameter 1,4 meter, Ibnu Yunus telah membuat lebih dari 10.000 catatan mengenai kedudukan matahari sepanjang tahun. Karya Ibnu Yunus yang tak kalah penting dalam astronomi adalah kitab Ghayat al-Intifa. Kitab itu berisi tabel bola astronomi yang digunakan untuk mengatur waktu di Kairo, Mesir, bahkan hingga abad ke-19 Masehi. Tak hanya itu, sang ilmuwan muslim ini juga mampu menerangkan 40 planet pada abad ke-10 Masehi. Kemudian dia juga telah menyaksikan 30 gerhana bulan. Ia dapat menjelaskan konjungsi planet Venus dan Merkurius secara akurat yang terjadi pada abad itu. Pada 900 Masehi, dia berhasil menyusun tabel-tabel astronomi sebanyak 4 jilid yang di kemudian hari diterjemahkan dalam berbagai bahasa dan tersebar di berbagai kawasan dunia. Ibnu Yunus juga merupakan penemu kuadran berlubang alat pengukur gerakan bintang. Sebuah riwayat menjelaskan bahwa Ibnu Yunus merupakan tokoh astronomi pertama yang menggunakan bandul sebagai alat ukur waktu pada abad ke-10. Sebagai astronom terpandang, Ibnu Yunus melakukan penelitian dan observasi astronomi secara hati-hati dan teliti. Rasa hati-hatinya itu membuat penemuannya terkait astronomi selalu akurat dan tepat. Menurut Salah Zaimej dalam karyanya The Muslim Pioneers of Astronomy, penelitian Ibnu Yunus yang lain juga telah menginspirasi Laplace terkait arah miring matahari dan ketidaksamarataan Jupiter dan Saturnus. Akhirnya, pada tahun 399 Hijriah atau 1009 Masehi, sang ahli astronomi legendaris itu wafat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.